The Miracle, episode 88, The Speciality of a Fly, keistimewaan seekor lalat. Ungkapan dalam ayat-ayat Al-Quran mengandung hikmah dan isyarat ilmiah yang dibuktikan dengan hasil penelitian. Salah satu di antaranya adalah penyebutan makhluk bernama lalat. Lalat memiliki keistimewaan yang tidak dapat ditandingi dalam hal-hal tertentu oleh manusia. Bagaimanapun canggihnya ilmu dan teknologi, manusia tidak sanggup membuat seekor lalat, terutama keberadaan roh dan kelebihan-kelebihan lain dari makhluk ini. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu suruh selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang mengejar, dan amat lemah pula lah yang dikejar. Al-Hajj 73. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Al-Hajj 74. Allah mengambil perumpamaan seekor lalat. Hewan mungil ini dikenal menjijikkan dan kotor, bahkan dianggap sebagai biang penyakit. Di balik tubuhnya yang kecil itu, Allah tak ragu membuat perumpamaan dengan lalat tersebut. Mengapa? Bila tubuh lalat diperbesar sampai 100 kali, maka akan terlihat jelas detail organ tubuhnya. Begitu pula kemampuannya. Makhluk yang dipandang lemah, jijik, dan kotor itu ternyata memiliki kemampuan bermanuver luar biasa yang tidak sanggup ditandingi oleh kapal perang terbesar dan tercanggih sekalipun. Lalat mampu terbang dengan cepat, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan gesit. Per detik, ia mampu mengepakkan sayap 200 hingga 400 kali. Tak heran jika ia mampu mengejar pihak yang mengejarnya. Pesawat terjangkih pun tidak mampu menandingi kecepatannya. Pantas Allah berfirman, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Di samping kegesitan itu, pada mulut lalat ada zat yang begitu menyentuh bahan makanan yang dirampasnya akan segera mencair, sehingga hasil rampasannya betul-betul tidak dapat direbut kembali secara utuh. Lalat jenis serangga bersayap ganda. Ia mempunyai banyak kelebihan yang terdapat pada modifikasi tubuhnya yang membuatnya hidup secara aman dan leluasa. Di bagian bawah perutnya terdapat paruh yang berfungsi untuk menjadi keseimbangan jika lalat itu menapak pada benda yang halus. Yang lebih menarik lagi adalah hadis Rasulullah SAW melalui riwayat Abu Hurairah yang artinya, jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali. Sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Demikianlah keistimewaan makhluk kecil lalat yang susunan tubuhnya begitu rumit, serba halus, namun memiliki kemampuan luar biasa. Itulah alasan Allah menjadikan lalat sebagai perumpamaan. Sayangnya, sebagian manusia tidak dapat mencermati ayat-ayat Al-Quran ini. Bahkan ada yang enggan membaca Al-Quran meskipun ia telah bersyahadat. Memang, bacaan dan tontonan lain berupa karya manusia yang mengekspos nafsu dan keindahan duniawi mengalihkan perhatian mereka. Allah menyebut dalam ayat selanjutnya bahwa mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa.